Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Museum Sang Nila Utama, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Saya akan menjelaskan tentang wisata benda untuk wisata berkelanjutan berupa pakaian adat pengantin di Riau yang berbeda di setiap kabupaten. Sebelum saya menceritakan mengenai wisata benda berupa pakaian adat pengantin, saya akan menceritakan secara singkat sejarah dari Museum Sang Nila Utama. Indonesia memiliki banyak museum yang hampir tersebar di seluruh wilayah. Museum memegang peranan yang sangat penting karena dengan adanya museum, masyarakat dapat mengetahui suasana masa lampau. Selain itu, museum dapat dijadikan daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun lokal. Tidak kalah pentingnya, museum juga dapat menjadi sarana pengembangan pendidikan dan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Museum merupakan objek wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah setempat. Museum ini memiliki banyak kekhasan daerah. Museum ini juga memiliki monumen bersejarah daerah tersebut. Museum bukan hanya tempat menyimpan barang antik atau artefak, tetapi juga tempat untuk meneliti, mempelajari, dan melestarikan benda-benda tersebut. Museum harus terbuka untuk umum dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Provinsi Riau memiliki Museum Sang Nila Utama yang terletak di Kota Pekanbaru, Jalan Sudirman, tepatnya di depan kantor DPRD Riau. Museum Sang Nila Utama berdiri dikarenakan banyaknya benda bersejarah di Riau yang dahulunya memiliki salah satu kerajaan yang terbesar di Riau. Museum Sang Nila Utama memiliki keunikan tersendiri karena di dalamnya memamerkan benda-benda yang digunakan oleh suku-suku asli yang mendiami daerah Riau seperti suku Sakai, Bonai, Talang Mama, dan sebagainya. Dan di dalamnya juga terdapat diorama yang mengisahkan keseharian suku-suku tersebut. Sang Nila Utama ini juga memiliki daya tarik yang banyak membuat pengunjung penasaran, yaitu terdapat koleksi berupa pajangan sumber daya alam Riau yang terkenal, yaitu minyak bumi dan replika istana kerajaan di Riau, serta prasasti yang ditemukan di Riau. Prasasti yang terpajang seperti prasasti Pasir Panjang yang berisi pemujaan terhadap Siddhartha Gautama. Ada juga replika Candi Muaratakus yang konon merupakan candi pertama di Indonesia. Koleksi lain berupa replika perahu khas Riau, replika rumah adat yang terbuat dari kayu dan hewan endemik Riau seperti harimau Sumatera dan beruang madu. Terdapat juga koleksi pakaian pengantin di Riau yang berbeda di setiap kabupaten. Ada foto-foto rumah adat Melayu Riau yang saat ini sudah sangat sulit ditemukan. Foto-foto para pejuang, tokoh-tokoh budayawan Riau, dan foto 10 gubernur Riau dari tahun 1953 sampai 2013. Koleksi lain berupa guci-guci dari Cina dengan kurun waktu sekitar abad ke-15 Masehi yang ditemukan di bawah laut. Ada juga benda-benda kerajaan Melayu yang pernah jaya di Riau. Dalam ruangan tersebut juga terdapat benda-benda peninggalan Belanda seperti tustel, senjata api, teropong, hingga telepon engkol. Dan terdapat juga koleksi lain berupa wayang-wayang dan topeng yang biasa ditemukan di daerah Jawa. Salah satunya yang saya ambil wisata benda untuk wisata berkelanjutan di Museum Sang Nila Utama, yaitu pakaian adat pengantin di Riau yang berbeda di setiap kabupaten. Di belakang saya ada beberapa pakaian adat pengantin Melayu Riau yang memiliki beragam motif warna yang berbeda pada setiap kabupaten. Pakaian dapat digunakan sebagai simbol budaya untuk menandai perkembangan budaya dan akulturasi tertentu, karena pakaian dan keindahan merupakan kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. Perubahan fungsi masyarakat mengikuti modernisasi pakaian. Pakaian adat pengantin di Riau dapat bervariasi. Jenis-jenis pakaian ini digunakan untuk pernikahan. Pakaian ini memiliki nilai estetika yang berkaitan dengan keindahan. Berdasarkan sejarah panjang interaksi dan konferensi internasional tentang tren yang muncul dalam akulturasi dengan bangsa-bangsa lain, pakaian adat pengantin di Riau memiliki keunikan dan karakteristik yang unik dan indah, serta kesamaan dalam persepsi daerah serumpun. Pakaian adat pengantin di Riau merupakan nilai luhur yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Keberadaan simbol-simbol budaya yang tertanam dalam pakaian adat pengantin Riau memiliki kedudukan dan peran yang penting dalam kehidupan masyarakat Riau. Ketentuan adat yang mengatur bentuk atau motif, warna penggunaan, dan fungsi pakaian. Ketentuan tersebut diterapkan untuk mendidik moral penggunaannya. Meskipun orang Melayu tidak lagi merupakan satu-satunya penduduk mayoritas masyarakat Riau, namun karena Riau berada di bawah naungan budaya Melayu, maka para pendatang menyesuaikan diri dengan budaya Melayu. Budaya Melayu dijadikan payung dan acuan bagi mereka dalam berperilaku dan bertindak. Pepatah
yang berbunyi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dipegang teguh oleh para pendatang. Agar masyarakat selalu menjaga budaya Melayu, maka setiap hari Jumat seluruh karyawan instansi pemerintah harus memakai pakaian Melayu berupa baju teluk belangga dan baju kurung tradisional bagi wanita. Seiring berkembangnya zaman, budaya pelestarian baju adat Melayu Riau sudah semakin berkurang dikarenakan munculnya baju-baju yang lebih modern. Bahkan banyak masyarakat yang memodifikasi baju-baju adat yang telah ada sehingga mengurangi nilai dari baju adat tersebut. Berikut beberapa pakaian adat pengantin Melayu Riau yang beragam. Yang pertama ada dari pakaian masyarakat Melayu. Baju kurung tradisional adalah pakaian Melayu di Riau yang sampai sekarang ini masih melekat dalam keseharian wanita, karena pakaian merupakan bagian yang sangat penting dalam sejarah kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan pokok sebagai penutup dan pelindung tubuh. Baju kurung teluk belangga adalah pakaian pria Melayu Riau yang sampai saat ini masih melekat dalam keseharian pria Riau. Desain baju kurung biasanya sederhana dan longgar, terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, atasan. Baju longgar dengan panjang mencapai lutut atau lebih, seringkali dilengkapi dengan lengan panjang. Yang kedua, bawahan. Kain panjang yang dililitkan atau dijahit seperti sarung, sering disebut kain samping yang biasanya memiliki motif tradisional seperti songket atau batik. Yang kedua ada dari pakaian pengantin Kabupaten Kuantan Singingi. Pakaian tradisional Kabupaten Kuantan Singingi adalah takuluak barembay. Nama takuluak barembay berasal dari salah satu komponen busananya, yaitu takuluak, yang merupakan kain penutup kepala yang dihiasi renda. Pakaian ini mengikuti syariat Islam, yaitu tidak membentuk lekuk tubuh. Warna-warna tersebut mencerminkan tali tigo sapilin yang ada pada lambang Kabupaten Kuantan Singingi. Baju ini biasanya bermotif keemasan dengan warna dominan hitam. Pakaian ini sering dipakai dalam acara-acara besar dan sakral termasuk resepsi pernikahan. Yang ketiga yaitu pakaian dari Kabupaten Siak Sri Indapura yang memiliki warna biru. Pakaian adat pria terdapat baju kurung siak berwarna biru tua dengan motif bunga dan daun. Sedangkan pada pakaian adat wanita yaitu baju kurung siak dengan motif bunga dan daun dipadukan dengan kain sarung dan perhiasan emas. Makna warna biru yaitu kebijakan dan kesabaran, keadilan dan kejujuran, kehormatan dan kemuliaan. Selanjutnya yang keempat, pakaian Nini Mama dari Kabupaten Kampar yang digunakan pada saat acara adat. Nini Mama adalah sebutan untuk pakaian adat khas masyarakat Kampar, Riau yang dipakai oleh pria. Pakaian Nini Mama Kampar ini berwarna hitam, terbuat dari bahan kain sutra dan kain songket yang dihiasi manik-manik dan payet. Pakaian adat Nini Mama merupakan bagian dari upaya budaya Melayu Riau. Yang kelima ada pakaian masyarakat Melayu yang menggunakan baju kurung motif bunga berwarna kecoklatan dengan rok songket batik untuk wanita dan baju motif garis-garis dan celana bahan motif garis-garis yang panjangnya di bawah lutut untuk pria. Keenam ada pakaian pengantin Kabupaten Indragiri Hilir, memiliki ciri khas yang unik dan menarik. Ada beberapa karakteristik pakaian pengantin. Pakaian pengantin wanita terdiri dari baju kurung panjang dengan kain songket. Kain songket berbahan tenun dengan motif bunga, daun, dan geometris. Perhiasan emas, perak, dan manik-manik yang rumit. Pakaian pengantin laki-laki baju kurung, kain songket, celana panjang dengan motif geometris, perhiasan emas, perak. Warna merah silver yang mencerminkan kekayaan dan kemuliaan. Motif bunga, daun, dan geometris yang melambangkan keindahan dan kesempurnaan. Yang ketujuh ada pakaian pengantin Kabupaten Rokan Hulu. Pakaian pengantin Kabupaten Rokan Hulu memiliki ciri khas yang menarik. Pakaian pengantin perempuan, baju kurung panjang menggunakan bahan sutra berwarna hitam dengan rok songket berwarna oranye dengan motif bunga disertakan dengan hiasan kalung berupa emas dan manik-manik. Pakaian pengantin laki-laki, baju kurung berbahan sutra dan ada manik-manik serta celana panjang berwarna hitam menggunakan songket berwarna oranye motif bunga yang bermakna kesucian, kesetiaan, dan kekayaan bagi adat Melayu Riau. Yang kedelapan ada pakaian pengantin Kepulauan Riau. Kebudayaan lokal yang ada di Riau salah satunya adalah baju kurung labu. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Beberapa bagiannya sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Pakaian ini konon menjadi jenis baju kurung tertua yang masih ada hingga saat ini. Baju kurung teluk belangga memiliki alas leher berbentuk bulat dan sedikit belahan di bagian depannya. Baju kurung teluk belangga yang digunakan oleh pria berbeda dengan yang digunakan oleh wanita. Baju kurung teluk belangga yang digunakan pria memiliki panjang hingga sedikit di bawah pinggang, sementara baju kurung yang digunakan wanita lebih panjang hingga di atas lutut. Yang kesembilan ada pakaian pengantin dari Kabupaten Indragiri Hulu. Pakaian pengantin Kabupaten Indragiri Hulu berwarna merah dengan bahan sutra. Pakaian wanita menggunakan baju kurung panjang warna merah berbahan sutra dengan hiasan kalung dan manik-manik yang terlihat anggun saat dipakai dengan rok songket berwarna oranye kekuningan. Pakaian pengantin pria menggunakan baju kurung dan celana panjang berwarna merah dan dikenakan songket berwarna oranye kekuningan. Selanjutnya yang ke-10 ada pakaian pengantin Siak Sri Indapura. Kebudayaan lokal yang ada di Riau salah satunya adalah baju kurung labu.
Baju kurung yang identik digunakan di kalangan wanita Melayu ini memiliki bentuk panjang melewati lutut. Dalam upacara perkawinan pria menggunakan baju kurung cekak musang yang dilengkapi dengan kopiah dan sarung. Selain kopiah, ia juga memakai berbagai aksesoris seperti mahkota di kepala. Yang terakhir, pakaian pengantin Kota Pekanbaru. Pakaian pengantin Kota Pekanbaru berwarna hijau toska yang menggunakan bahan songket. Pada pakaian wanita dibuat baju kurung motif bunga dengan tambahan kalung dan ikat pinggang dari emas dan ada selendang yang disampirkan. Pada pakaian pria dibuat baju kurung dan celana panjang dililitkan dengan kain songket dan ditambah hiasan berupa kalung dan ikat pinggang serta selendang yang disampirkan. Nilai dan makna yang dapat diambil dari pakaian adat pengantin Melayu Riau adalah mencerminkan budaya, tradisi, dan filosofi hidup masyarakat Melayu Riau. Itulah beberapa penjelasan mengenai pakaian adat pengantin Melayu Riau. Demikian video penjelasan tentang wisata benda untuk wisata berkelanjutan berupa pakaian adat pengantin Melayu Riau yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.